saya, sistem politik itu adalah dasar dari kita birokrasi di sebuah negara, di mana nanti birokrasi inilah yang akan menghubungkan hukum bilateral, hukum antara pemerintahan dengan di daerah-daerah. Kayak gitu, sistem Indonesia itu menurut saya masih kalau bisa dibilang nggak karuan atau rumit, karena sebaiknya kalau sistem politik kita udah benar, nggak akan ada partai sebanyak ini, di mana publik dikasih pilihan yang banyak dan tidak bisa menentukan dengan baik. Kalau bisa sih kita seperti Amerika, jadi hanya ada dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Jadi akan lebih mudah dalam kita menentukan siapa pemimpin kita nanti. Merupakan sebuah kesatuan kegiatan yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Menurut saya juga banyak sebenarnya pandangan-pandangan mengenai sistem politik ataupun sistem pemerintahan Indonesia pada sekarang ini. Apalagi sekarang itu menjelang pemilu 2014. Yang saya suka adalah Indonesia semakin terbuka, Indonesia semakin demokratis, terbukti dengan banyaknya orang yang ikut terlibat dalam pemilihan umum 2014 baik sebagai pemilih ataupun calegnya. Akibatnya kalau menurut saya sih buruknya banyak orang-orang yang mungkin nggak pada bidangnya tapi mau terjun ke dunia politik, meskipun mungkin saya terlalu dini untuk menilai apakah mereka pantas atau tidak. Oleh sebab itu, saya pikir perlu peran serta pemerintah bagaimana untuk mengatur atau mungkin membatasi demokrasi itu sendiri, siapa saja yang bisa mendaftar, siapa saja yang tidak, batasan-batasannya supaya pemilu lebih tertib. Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Saya akan berguna untuk masyarakat. Apa visi misi yang Anda tawarkan, Mbak Angel, sebagai calon wakil rakyat? Apa yang bisa Anda janjikan? Saya tidak banyak menjanjikan kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan, di saat pemimpin banyak janji, pasti di situ dia akan ada kebohongan. Tapi saya butuh dukungan mereka. Begitu mereka mendukung saya, begitu saya meraih suara itu, kita lihat, saya pengen ada perubahan dapil saya. Saya sentuh masyarakat, terutama saya katakan kepada mereka, tujuan saya itu tidak hanya di DPR RI saja. Oh, Anda punya target yang lain? Kita lihat nanti. Oh, tapi target paling dekat nih sekarang di DPR RI. Betul. Tapi apa kemudian, apa agenda yang ingin Anda bawa? Karena kan orang terjun ke politik tentunya kan untuk kebijakan, ingin membentuk kebijakan publik misalnya, atau apa isu yang betul-betul Anda concern dan peduli sehingga Anda mau terjun ke politik dan susah-susah? Saya mau di dapil itu gini, masyarakat kita itu perlu dulu hidup yang nyaman, artinya perut mereka harus kenyang, ya, kebutuhan mereka harus dicukupi. Tentu saja tadi saya katakan ada program-program saya di sana itu yang berkaitan. Saya masuk ke pertanian, saya melibatkan mereka. Nanti tani saya yang berapa hektar itu tumbuh, nanti mereka juga yang menikmati hasil itu, tumbuh-tumbuhan yang saya kerjakan, dan juga TK yang saya bangunkan dengan gratis. Itu kan lebih ke program ya, Mbak, tapi lebih ke apa agenda. Mengapa seorang Angel Elga yang sudah nyaman hidup, jadi bintang, jadi artis begitu ya, pemasukan gampang, kenapa tiba-tiba sekarang mau terjun ke politik? Apa yang betul-betul ingin Anda lakukan untuk masyarakat? Ada orang ingin melakukan sosial dengan cara berbeda. Saya ingin melakukan sosial dengan cara saya yang berbeda, yaitu mungkin saya bilang saya ingin berpolitik. Maka dari itu saya selalu katakan, mungkin di media sudah ada yang tahu, saya mengatakan insya Allah kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI nanti, kalau memang itu garis tangan saya tidak akan menerima gaji itu. Saya murni, saya serahkan kepada masyarakat. Setiap dapil itu kondisinya sangat berbeda, isu-isu seksinya itu sangat berbeda. Di Klaten beda, di Boyolali beda, di Sukoharjo beda. Nah, apa misalnya Mbak, apa bedanya di dapil-dapil itu? Misalnya di itu Klaten lebih ke pertanian, ya. Sekarang saya mesti angkat lagi semangat mereka. Gitu, pertanian itu. Spesifiknya apa Mbak kalau di Klaten?
sudah merosot, artinya yang dulunya mungkin berkembangnya sangat bagus, sekarang jadi agak menurun. Karena apa? Mereka banyak sekali yang menjual lahan mereka, akhirnya dibangun gedung, dibangun mall-mall gitu kan. Nah, ini saya coba tanamkan kepada mereka. Tentu tidak bisa kita menyalahkan masyarakat, karena masyarakat juga perlu hidup gitu kan. Tetapi kan saya memberitahukan kalau Anda jual itu lahan, satu kali Anda memang dapat uang, tapi anak cucu kalian tidak bisa menikmati lagi, dan kalian akhirnya nganggur lagi, tidak punya pekerjaan. Karena itu saya ambil lahan itu, ya kan, saya ambil lahan itu, saya bilang saya tidak akan bangunkan gedung, saya tidak bangunkan apa-apa, tapi kalianlah yang punya semangat untuk menanam ini kembali, gitu. Saya harus yakin gitu. Sudah punya rencana akan nanti kalau terpilih akan berada di komisi berapa, akan melakukan apa, tugas-tugas apa? Masih terlalu prematur saya bicara. Nanti mungkin setelah saya sudah terpilih, nanti kita bicara lagi. Tapi minatnya di mana, Mbak? Misalnya di yang Anda, sesuatu yang Anda tadi kan juga belum sempat dijawab secara konkret begitu ya, apa misi, visi, apa agenda yang ingin Anda usung? Nanti kalau sudah duduk di DPR, apa yang akan Anda lakukan dan idealnya itu di komisi berapa? Sekarang masih berubah-berubah sih di pikiran saya. Masih berubah-berubah? Saya masih harus betul-betul memahami kondisi masyarakat yang di dapil saya. Tapi kalau memahami karena kondisi dan tugas gini, DPR, itu kan besar sekali. Itu tidak mungkin saya bisa lewati dalam 1-2 bulan, karena itu luas sekali. Dapil saya itu luas sekali. Jadi saya nggak mungkin bisa ngomong, oh saya mau ke komisi dulu sekarang ini komisi berapa, itu masih terlalu panjang gitu. Yang saya konsen sekarang ini bagaimana saya meraup suara terbanyak-banyaknya. Meraup suara sebanyak-banyaknya untuk melakukan apa, Mbak? Karena kan tentunya kan intinya kan bukan meraup suara, Ya, tapi betul. apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mendapatkan Betul. suara itu. Nah, saya masih belum mendapat gambaran yang jelas, Mbak Angel. Apa sih yang akan Angel Elga lakukan ketika ia sudah terpilih menjadi anggota DPR? Kenapa orang harus mau menitipkan suaranya kepada Anda? Karena saya mampu nantinya akan membahas aspirasi mereka. Aspirasi apa dan melakukan apa, Mbak Angel? Ya kita lihat nanti apa yang memang mereka butuhkan terhadap saya. Misalnya mereka kan aspirasi itu kan mereka, kita lihat kondisinya kan berbeda-beda. Iya kan? Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, gitu kan? Dan tapi kalau begitu kenapa harus pada Angel Elga? Kenapa tidak pada caleg yang lain? Kalau Anda hanya bersikap menampung, apa bedanya dengan apa namanya orang yang lain begitu? Saya tidak menampung. Artinya gini. Saya katakan dari awal tadi, saya tidak banyak janji kepada masyarakat. Ya, tapi apa yang ingin Anda lakukan untuk masyarakat? Tentunya bahwa perubahan. Perubahan apa, Mbak? Ya tadi itu saya katakan, tentunya dengan perubahan kemiskinan saya harus rubah di sana. Lewat cara apa anggota DPR merubah kemiskinan? Dengan banyak cara nanti. Misalnya satu saja. Mungkin saya bisa merubah pembangunan di sana, ya. Lewat cara apa? Kita lihat nanti seperti apa. Mbak Angel, tapi Anda betul-betul sudah yakin nih menjadi anggota DPR? Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya ke Anda, tampaknya Anda menjawabnya juga agak ragu-ragu, Mbak. Anda sudah yakin betul-betul Gini, Anda Mbak, caleg nomor 1 loh, Mbak Angel? Saya caleg nomor 1. Gini, sekarang ini kan sampai bulan April. Saya tidak mau terlalu gamblang berbicara di sini. Nanti akan dilihat sama penonton-penonton yang lain, lawan-lawan saya program saya belum turun, mereka turun duluan. Bagaimana? Bagaimana jadi Anda tidak mau diketahui lawan? Bukankah yang penting sekarang rakyat tahu apa yang ingin Anda tawarkan sehingga mereka memilih Anda, Mbak? Saya pasti berbicara itu tentunya di dapil saya. Oh, di dapil Anda. Ini yang nonton juga banyak di dapil Anda loh, Mbak. Pasti, mereka sudah tahu kok. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka lewat program ini? Saya katakan kepada mereka, saya selalu turun, saya katakan kepada mereka, nanti saya tampung semuanya, saya akan membuat satu perubahan di Jateng 5 ini. Gitu. Jadi akan belajar begitu menjadi anggota DPR? Memahami kondisi di sana, tapi trik seperti apa permain di politik tentu saya sudah ada di pikiran saya. Sudah ada menyiapkan trik-trik untuk lobby-lobby politik dan sebagainya ya? Maksudnya? Ya kan sebagai politisi kan, ini kan sudah menjadi politisi nih Mbak. Kalau kita bicara DPR ada hak budgeting, hak anggaran, kemudian kan juga hak untuk menggolkan peraturan atau kebijakan tertentu. Itu kan perlu lobby-lobby politik. Betul, betul. Dan itu kemudian juga sudah Anda pelajari.